kiri menuju Jalan Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Gus Nova Al-Karni. Sekarang saya bersama dengan sahabat saya Habib Aldo Al-Atas akan bersilaturahmi ke rumah salah satu saudara di Desa Kedung Bungkus, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, tepatnya di Jalan Pendidikan 2, Gang Mawar. Dan berikut ini adalah profil dari Desa Kedung Bungkus. Desa Kedung Bungkus adalah sebuah desa kelurahan yang berada di wilayah Kedung Bungkus. Dengan gaya bahasa Tegal yang khas, sejarah Kedung Bungkus belum ada yang tahu pasti, karena terdapat beberapa versi cerita sejarah Kedung Bungkus Tegal. Namun versi manapun kita tetap menjaga dan menghormati, karena semua pasti ingin Tarub dikenal dan bahkan mengangkat Kabupaten Tegal. Di Desa Kedung Bungkus memiliki potensi wisata. Seperti yang kita ketahui dari web Desa Kedung Bungkus bahwa Kecamatan Tarub memiliki potensi di area persawahan. Kelurahan Kedung Bungkus ternyata memiliki potensi wisata, situs sejarah dan museum. Setiap akhir pekan objek wisata ini ramai dikunjungi masyarakat Tegal. Di tahun 2022 ini, ternyata Kedung Bungkus sudah cukup maju. Hal ini dibuktikan dengan tingkat ekonomi Desa Kedung Bungkus Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal ini semakin naik. Maka dari itu Kabupaten Tegal selalu mensupport tiap desa agar lebih maju, terutama di bidang teknologi informasi. Menurut statistik di atas, maka desa, setelah mengetahui jumlah penduduk dengan masing-masing total wanita dan pria, kemudian jumlah kakak kepala keluarga yang ada di Kedung Bungkus sejumlah 830. Kedung Bungkus merupakan sebuah desa dengan luas 70,15 meter persegi yang berada di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Desa Kedung Bungkus memiliki potensi wisata di Tegal. Di era digital 2022 ini, Anda bisa mencari rute ke Kedung Bungkus dari lokasi Anda melalui GPS. Atau mencari arah ke Kedung Bungkus tercepat, bisa juga melalui Google Map di bawah ini. Dengan konsep petunjuk arah jalan menuju Kedung Bungkus maupun ke Tarub, Anda bisa sampai di tujuan dengan mudah melalui jalur alternatif yang ada. Menurut cerita dari para tetua masyarakat desa, bahwa Desa Kedung Bungkus adalah pemekaran dari Desa Mindaka, dan sejarah Kedung Bungkus sangat bertalian dengan sejarah Desa Mindaka, yaitu bahwa pada zaman dahulu kala ada seorang ulama sakti bernama Syekh Samsudin yang mengembara di sekitar wilayah Mindaka. Suatu pagi Syekh Samsudin melaksanakan sholat subuh di wilayah di sekitar yang sekarang bernama Desa Kedung Bungkus. Di saat hendak melaksanakan sholat, maka tongkat beliau ditancapkan di tanah. Pada saat sedang bersujud tiba-tiba dijuguk digonggong oleh anjing. Secara refleks Syekh Samsudin langsung meloncat tanpa memperdulikan tongkatnya. Karena kesaktiannya, maka lompatan Mbah Samsudin mendarat di tempat yang sepi, kemudian baru melangkah langsung menemukan sebuah desa yang ada penduduknya. Setelah bertanya ke penduduk sekitar apa nama desa tersebut, tidak ada yang tahu. Karenanya Mbah Samsudin berpesan pada penduduk tersebut bahwa daerah tempatnya mendarat dari lompatannya aja dihindari, jangan dihindari, soalnya di seberang tempat tersebut ada penduduknya juga. Setelah melangkah temindak kemudian tiba teka di suatu desa yang ramai, maka Syekh Samsudin memberi nama desa tersebut dengan sebutan Mindaka. Sehingga Syekh Samsudin menetap dan berdakwah di daerah Mindaka tersebut sampai akhir hayatnya. Tempat di mana tongkat beliau tertinggal kemudian tongkatnya tumbuh menjadi sebuah jati yang sekarang masih ada di Desa Kedung Bungkus. Kemudian daerah tempat beliau mendarat disebut Jaindar, sekarang menjadi makam Jaindar.
Demikian sejarah Desa Mindaka yang dapat kami dokumentasikan. Sebagai kepala desa terpilih yang bisa kami kenal melalui sejarah para tokoh masyarakat di desa kami yaitu bernama Ishak, sekitar tahun 1890 sampai tahun 1920. Karena posisinya yang strategis pada masa sebelum kemerdekaan, Desa Mindaka sudah menjadi pusat pemerintahan tingkat kecamatan, ibu kota Kecamatan Tarup, karena saat itu kantor Camat Tarup berada di Pedukuhan Tangkil yang masuk di wilayah Desa Mindaka. Kemajuan Desa Mindaka saat ini atas kerja sama semua komponen masyarakat yang bahu-membahu saling bekerja sama untuk membangun desa. Menurut cerita dari para tetua masyarakat desa, bahwa Desa Kedung Bungkus adalah pemekaran dari Desa Mindaka, dan sejarah Kedung Bungkus sangat bertalian dengan sejarah Desa Mindaka, yaitu bahwa pada zaman dahulu kala ada seorang ulama sakti bernama Syekh Samsudin yang mengembara di sekitar wilayah Mindaka. Suatu pagi Syekh Samsudin melaksanakan sholat subuh di wilayah di sekitar yang sekarang bernama Desa Kedung Bungkus. Di saat hendak melaksanakan sholat, maka tongkat beliau ditancapkan di tanah. Pada saat sedang bersujud tiba-tiba dijuguk digonggong oleh anjing. Secara refleks Syekh Samsudin langsung meloncat tanpa memperdulikan tongkatnya. Karena kesaktiannya, maka lompatan Mbah Samsudin mendarat di tempat yang sepi kemudian baru melangkah langsung menemukan sebuah desa yang ada penduduknya. Setelah bertanya ke penduduk sekitar apa nama desa tersebut tidak ada yang tahu. Karenanya Mbah Samsudin berpesan pada penduduk tersebut bahwa daerah tempatnya mendarat dari lompatannya aja dihindari, jangan dihindari, soalnya di seberang tempat tersebut ada penduduknya juga. Setelah melangkah temindak kemudian tiba teka di suatu desa yang ramai, maka Syekh Samsudin memberi nama desa tersebut dengan sebutan Mindaka. Sehingga Syekh Samsudin menetap dan berdakwah di daerah Mindaka tersebut sampai akhir hayatnya. Tempat di mana tongkat beliau tertinggal kemudian tongkatnya tumbuh menjadi sebuah jati yang sekarang masih ada di Desa Kedung Bungkus. Kemudian daerah tempat beliau mendarat disebut Jaindar, sekarang menjadi makam Jaindar. Demikian sejarah Desa Mindaka yang dapat kami dokumentasikan. Sebagai kepala desa terpilih yang bisa kami kenal melalui sejarah para tokoh masyarakat di desa kami yaitu bernama Ishak, sekitar tahun 1890 sampai tahun 1920. Karena posisinya yang strategis pada masa sebelum kemerdekaan, Desa Mindaka sudah menjadi pusat pemerintahan tingkat kecamatan, ibu kota Kecamatan Tarup, karena saat itu kantor Camat Tarup berada di Pedukuhan Tangkil yang masuk di wilayah Desa Mindaka. Kemajuan Desa Mindaka saat ini atas kerja sama semua komponen masyarakat yang bahu-membahu saling bekerja sama untuk membangun desa. Dari makam Jaindar kita lanjut ke situs Desa Kedung Bungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala waskuruhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang terlalu setia di channel YouTube Gus Nova Al-Qarni. Sekarang saya berada di Desa Kedung Bungkus, Kecamatan Tarup, Kabupaten Tegal. Ikutnya Jalan Mawar. Ini nanti persis di pertigaan desa ada sebuah situs desa yang luar biasa, yaitu situs sejarah sebagai saksi sejarah perjalanan dari seseorang pejuang-pejuang agamanya Allah yang menghiasi Nusantara ini. Saya berserta Habib Abdurrahman bin Muksin bin Ja'far Al-Taus sehingga di Desa Kedung Bungkus ini. Monggo nanti tadi saya bersama beliau di makam Jaindar.
Sekarang kita berada di persis di belakang saya itu situs desa jati. Dulu ada sebuah pohon jati yang sangat besar. Silakan rekan-rekan. Itu tempat semen dine beliau. Ya, untuk sahabat-sahabatku sekalian, ini saya persis, yaitu inilah situs desa Kedung Bungkus. Ini adalah dulu ini seperti gedung yang dikelilingi pohon jati. Ini dulu tempat khalwatnya beliau. Setelah beliau sampai ke sini, beliau bertapanya di sini. Kalau orang-orang Jawa bilang khalwat, yaitu berarti untuk mencari sebuah petunjuk ataupun ilham. Nah, jadi ini persis di belakangnya Habib Abdurrahman itu kelihatan bahwa ada seperti beliau dulu bersandar di sini. Jadi di sini juga tongkatnya beliau, yang menjadikan akhirnya sumber mata air, karena di sini dulu terkenal untuk airnya susah. Nah, jadi alhamdulillah dengan karomah beliau, karena beliau walinya Allah, beliau orang alim, insya Allah tongkatnya saja bisa mengeluarkan air. Nah, dan karena airnya dulu air suci, tongkatnya itu dikelilingi oleh pohon jati dulu, jadi kayak sendang kayak gitu, terus kelilingnya pohon jati itu luar biasa. Nanti kita berkunjung lagi ke makbaroh dari beliau. Berarti dulu ini perjalanan dari Syekh Samsudin, Bu. Nah, perjalanan dari beliau Syekh Samsudin. Inilah luar biasa situs. Nah, makanya alhamdulillah di sini bukan kita memuliakan, tapi sebagai tinggalan. Nah, tinggalan kita menghargai apa yang sudah menjadi tinggalan para pejuang-pejuang agamanya Allah. Ini wujud cara kita menghargai, bukan mengkultuskan. Jadi kalau kita bersyarah, bukan kita mengkultuskan Saubul Makom, tidak, tapi kita mengambil pelajaran yang ada bahwa kebaikan orang baik dimanapun tempat pasti akan tetap dimuliakan oleh Allah. Terus ikuti channel saya Gus Nova Al-Karni beserta Pangeran Atas Angin Habib Abdurrahman Al-Atas. Terima kasih. Nah, ya, jadi ini dulu adalah tempat khalwat beliau. Nah, ini tempat duduknya beliau, sahabat-sahabatku sekalian. Jadi di saat beliau merenung untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau petunjuk. Nah, inilah. Nah, bisa dilihat sahabat-sahabatku sekalian. Ini tempat duduk beliau luar biasa. Nah, modelnya pun junjung derajat, bahwa yang bersandal adalah orang-orang ya yang derajatnya mempunyai derajat keluhuran yang luar biasa. Sahabatku sekalian, ini pohon jati, yaitu usianya mungkin ya udah beratus-ratus tahun. Bisa kita lihat dari proses kayu ataupun dari ini jati yang bercabang dua. Ini kalau menurut perjalanan saya dulu sekitar 2011 kayaknya saya menjelajahi khususnya di daerah Kemantran ke selatan. Itu perjalanan dari Ki Ageng Tarub, saya perjalanan terus mengikuti dari jejak perjalanan beliau sampai di sini. Dulu di sini adalah dulu padukuhan kecil, masuknya di Desa Mindaka. Jadi ini masuk Desa Mindaka. Ini dulu di sini saya pernah istiharot di sini, minta petunjuk di sini apakah ada perjalanan dari sosok seorang aulia ataupun para pejuang-pejuang agamanya Allah. Kalau saya lihat menurut mata batin saya bisa benar bisa salah, karena saya manusia biasa, kebenaran tetap miliknya Allah. Tapi dulu ini sepertinya adalah tempat khalwat
tempat beliau bersandar untuk memohon petunjuk sama Allah. Jadi di sini beliau tempat bersandarnya beliau bisa dilihat. Ini jadi beliau duduk di sana, beliau minta petunjuk sama Allah. Jadi dulu tanah di sini tanahnya tinggi, dikelilingi oleh sungai. Ini seperti kedung. Nah, kenapa beliau berkata kedung bungkus? Artinya apa? Beliau sedang khalwat tapi beliau dibungkus oleh sebuah pohon jati, namanya kedung bungkus. Dulu setelah perjalanan beliau lanjut minta petunjuk sama Allah untuk petunjuk untuk membuka daerah sini. Nah, akhirnya beliau membuka daerah sini, terus beliau terkenal dengan nama Mbah Samsudin. Kalau dulu saya jalan ke sini beliau bernama Mbah Samsudin, atau terkenal dengan nama Raden Jakandar. Nah, perjalanan beliau dari Pajajaran, beliau terah Pajajaran, tapi beliau keturunan dari keluarga Al-Maghribi alam. Ini yang saya dapat dulu sejak perjalanan saya dulu, karena dulu di sini sepertinya bekalnya dulu namanya bekalnya Mbah Iskak yang telah dijadikan pedukuhan kedung bungkus, dipegang oleh Mbah Iskak. Jadi monggo barangkali rekan-rekan yang mau berkunjung wisata hati di daerah kedung bungkus, jangan lupa ini ada situs desa yang luar biasa, yaitu pohon jati yang masih berdiri tegak. Nah, inilah yang dia namakan kesejatian. Jadi insya Allah jati ini sudah dulunya melindungi orang-orang yang alim, orang-orang yang baik. Alhamdulillah dengan barokahnya, dengan berkahnya sampai sekarang masih hidup. Kalau kita lihat kayu-kayunya sudah pada kropos, ini di tengahnya juga sudah berlubang. Ya rekan-rekan, terima kasih sudah mengikuti channel YouTube Gus Nova Al-Karni. Boleh terus berbuat baik dan berbuat baik. Tidak usah untuk mencari nama di hadapan manusia, karena yang paling utama adalah kita berbuat baik untuk menyelamatkan diri kita agar kelak bertemu dengan Sang Maha Baik. Terima kasih rekan-rekan, terus semangat menebar kebaikan, jangan lupa bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Pak Kiai. Kiai kan Kiai nek. Iya. Ketuanya siapa? Ketuanya Laksanane.